Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan lanjut membahas klaim Ustadz Kainama. Jika minggu lalu dia katakan bahwa orang Gad dan Korah adalah imam sholat Raja Daud, faktanya kita baca dalam Alkitab yang menjadi imam Raja Daud adalah Imam Abiatar. Berikut ini adalah kelanjutan dari klaim dia kemarin. Ngerti ya? Baik, 1 Samuel 17 Ustaz, 17:4. 17 nomor 4. 17 nomor 4. Syukron. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Gad itu kelompok orang yang di kampungnya namanya Gad, raksasa-raksasa. Keturunan Orfah namanya. Ibundanya namanya Orfah yang melahirkan anak-anak raksasa. Salah satunya namanya Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal ya. Dan Goliat itu adalah saudara sepupu dari Raja Daud. Nanti di kesempatan berikut kita bahas. Goliat itu yang dibunuh, dipenggal sama Raja Daud itu saudara sepupunya sendiri. Dari siapa? Dari Orpah. Nah, Orpah namanya Orpah. O-R-P-A-H. Orpah. Udah, sampai situ dulu. Kita udah tahu ya, imamnya Raja Daud itu keturunan raksasa. Imam. Raksasa. Kita sudah dengarkan klaim Ustadz Kainama. Dia mengatakan bangsa Gad adalah keturunan imam dari Raja Daud yang kita sudah bantah sebelumnya. Sekarang dia mengatakan bahwa Goliat adalah sepupu dari Raja Daud, katanya menurut Targum. Dan katanya Goliat itu adalah anaknya Orpah. Kalau kita baca dalam Alkitab, Orpah itu adalah seorang wanita Moab yang pernah menikah dengan seorang Israel anak dari Elimelek. Dan anak dari Elimelek yang lain juga menikahi perempuan Moab yang lain yaitu Rut. Tapi sayangnya anak dari Elimelek yaitu Mahlon dan Kilion mati tanpa keturunan. Kedua perempuan Moab menjadi janda, Rut ikut dengan mertuanya, sedangkan Orpah kembali ke rumah orang tuanya di Moab. Dan dari perkawinan Rut dengan Boaslah terlahir keturunan sehingga sampai ke Daud. Pertanyaan kita adalah kenapa Goliat bisa jadi sepupu Raja Daud? Hubungannya di mana? Goliat itu orang Gad, sementara ibunya orang Moab. Jika teman-teman lihat di peta, Moab dan Gad itu tempat yang berbeda. Dan jarak antara Daud dan Orpah itu 3 generasi, bagaimana mungkin Goliat anaknya Orpah, sementara Orpah hidup di 3 generasi sebelumnya? Orpah hidup di zaman Rut dan Boas. Bagaimana mungkin anaknya itu hidup sampai zamannya Daud dan masih kuat berperang? Orang Hori itu ya, dan tanah orang Hori. Nah, orang Hori ini tandanya wilayahnya, wilayah orang Hori ini adalah namanya Gunung Hor. Sekali lagi dicatat pelan-pelan. Gunung Hor itu wilayah orang Hori, orang Korah yang mengimami Raja Daud, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tinggalnya di mana? Di tanah orang Hori. Tandanya apa? Wilayahnya batasnya Gunung Hor. Ketik di Google kosong M-O-U-N-T Mount. Enggak. M-O-U-N-T spasi Hor. Spasi Hor. Ya, udah benar. Oke, Wikipedia. Ya, oke. Geser ke bawah. Other sites, tulisannya other sites. Oh, itu other sites. Stop. Tuh lihat di bawahnya apa tuh? Di bawah other sites. Ya itu, ya yang blok sampai blok semua. Ya, oke. Pindahkan ke Google Translate. Nah, lo. Ayo. Bacain dong. Yang keras dong. Gunung Uhud di utara Madinah memiliki tempat suci yang mirip dengan masjid di atas Jebel Harun yang dihubungkan oleh tradisi dengan kehidupan Harun. Nah lo, orang Arab deh. Screenshot. Enggak, tapi kita kan nggak ngomongin orang Arab ya. Kita ngomongin sasarannya Mekah ya. Ingat, jangan lari dari tema, nggak boleh lari dari tema. Mekah, sasarannya Mekah. Dalam video barusan, Ustadz Kainama katakan bahwa Gunung Hor itu ada di Madinah,
Padahal jika kita melihat peta, Gunung Hor adalah nama yang diberikan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi Gunung Hor itu terletak di negara Yordania sekarang. Jika kita lihat di peta Alkitab, Gunung Hor ada di wilayah orang Edom, sementara Gunung Uhud yang ditampilkan Ustadz Kainama ada di Madinah. Kenapa Gunung Hor dan Gunung Uhud disamakan? Ini jelas dua gunung yang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di peta. Perbedaan jarak yang sangat jauh. Oke, nah Tuan Guru, Kejadian 36 nomor 34. Kejadian 36 nomor 34. Kejadian nomor 36, Kejadian 36. Kejadian 36 nomor 34 gitu loh. 34. Maksud saya. Baik. Oke. Setelah Yobab mati yang tadi kita baca tuh Raja Yobab, Husyam, namanya Husyam dari kata Hashim, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia. Sebentar, stop. Jangan ditutup. Pemirsa screenshot. 1 2 3 4 5. Sebentar ya. Sebentar. Si Hashim ini orang mana, Yobab ini orang mana gitu loh ya. Stop ya. Dan menjadi raja di Israel. Stop, tenang. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Barusan kita dengarkan juga, dia katakan Husyam menjadi raja di Israel. Padahal pada pasal itu menceritakan kerajaan Edom, di mana raja silih berganti, salah satunya adalah Husyam. Dan lebih lanjut dia mengatakan bahwa Husyam ini orang Yaman. Padahal dalam ayat itu katakan bahwa Husyam itu orang Teman. Di mana itu Teman? Mari kita lihat peta. Jadi wilayah Teman itu bagian atas sedangkan Yaman itu ada di bawah. Bagaimana mungkin orang Yaman jadi raja di kerajaan Edom? Dan lebih parahnya lagi, Ustadz Kainama katakan orang Yaman jadi raja di Israel. Padahal dengan jelas tertulis pada Kejadian 36 bercerita tentang raja-raja di Edom. Jadi semua klaim Ustadz Kainama tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Ingat, ini adalah dasar yang dia bangun untuk membuktikan bahwa ternyata Bible membicarakan tentang Mekah. Jika dasarnya sudah kacau, apakah klaim-klaim selanjutnya akan kokoh? Jangan pernah bilang bahwa di Al-Quran menyatakan Yahudi dan Nasara itu adalah agama Yahudi dan agama Nasara. Tidak. Jangan pernah bilang begitu. Engkau sedang merendahkan Al-Quran Karim. Al-Quran Nur Kalim itu walaupun katanya pendek, tapi dia spesifik nanti menantang orang untuk menyelidiki. Benar nggak sih Yahudi ini agama Yahudi? No, tidak. Di sana disebutkan Yahudi dan Nasara. Tidak pernah Al-Quran bilang agama Yahudi, agama Nasara. Pernah? Cari dalam Al-Quran, tidak ada. Serius, tidak ada. Jangan pernah bilang bahwa di Al-Quran menyatakan Yahudi dan Nasara itu adalah agama Yahudi dan agama Nasara. Tidak. Jangan pernah bilang begitu. Engkau sedang merendahkan Al-Quran Karim. Al-Quran Nur Kalim itu walaupun katanya pendek, tapi dia spesifik nanti menantang orang untuk menyelidiki. Benar nggak sih Yahudi ini agama Yahudi? No, tidak. Di sana disebutkan Yahudi dan Nasara. Tidak pernah Al-Quran bilang agama Yahudi, agama Nasara. Pernah? Cari dalam Al-Quran, tidak ada. Serius, tidak ada.